Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Afif, gimana kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik Bu Vicky. Ada yang bisa saya bantu? Begini Bapak, kebetulan nih kan saya dapat tugas nih untuk wawancara dengan kepala sekolah dalam pengambilan keputusan. Bisa nggak saya Iya. wawancarai Bapak ini? Oh, insya Allah bisa. Monggo, silakan. Iya, baik Bapak. Bapak, bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Bapak? Oke, ya. Terima kasih Bu Vicky. Jadi seperti kita ketahui bersama, kompleksitas persoalan yang ada di sekolah, lebih-lebih SMK yang di lereng Gunung Lawu, Bu. Ya, itu kompleksitasnya memang sangat tinggi di tempat kami. Namun paling tidak minimal kita identifikasi masalah-masalah yang terkait dengan hal-hal yang menyangkut kebenaran antara benar dengan benar itu kita kategorikan sebagai dilema etika. Kemudian yang terkait dengan ranah hukum, kemudian benar dengan salah itu kita masukkan ke dalam permasalahan rujukan moral. Sederhananya seperti itu, Bu. Oh, iya. Selama Bapak menjadi Kepala SMK Negeri 1 Sambirejo, ini bagaimana Bapak dalam menjalankan keputusan-keputusan di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bapak? Jadi memang sekolah kami sedang taraf pengembangan terutama dari sisi manajemennya, Bu. Kemudian termasuk di dalam rencana kami melakukan pengembangan itu, kita punya 5 jurusan lah sederhananya atau konsentrasi keahlian. Yang lain itu hanya berganti nama, misalnya TKR, teknik kendaraan ringan itu menjadi TKRO, teknik kendaraan ringan otomotif. Kemudian teknik bodi otomotif menjadi teknik bodi kendaraan ringan. Teknik jenis sepeda motor menjadi teknik sepeda motor. Kemudian busana, tata busana menjadi desain produksi busana. Namun yang multimedia ini mau tidak mau yang tadinya kelompok teknologi informatika harus berubah memilih salah satunya adalah desain komunikasi visual yang masuk kategori konsentrasi keahlian seni rupa, Bu. Jadi kan secara otomatis panjenengan Iya. bisa membayangkan satu sisi kita harus mengikuti regulasi yang ada, kemudian di sisi lain guru-guru kami itu dari sekian guru yang ada di multimedia itu hanya satu yang linier dengan di kafe, Bu. Padahal mereka sudah sertifikasi. Ini menjadi sebuah persoalan yang pernah menjadi sebuah dilema juga ini ya, karena walau bagaimanapun kalau kita memaksa untuk tetap multimedia di spektrum atau di kurikulum terbaru sudah tidak ada. Mau tidak mau harus beralih ke desain komunikasi visual, apalagi mendapatkan SMK Pusat Keunggulan di jurusan atau konsentrasi keahlian itu. Itu salah satu yang kita hadapi, Bu. Oh iya, betul Bapak. Itu padahal sesuatu yang berbeda ya Pak antara multimedia sama Betul. DKV ya. Untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak sudah lakukan ini Bapak terhadap kasus tersebut? Ya, secara aturan prosedur memang ada, termasuk pengaturan kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh seorang guru. Hmm. Namun jauh dari itu, kami cenderung melakukan diskusi lah dengan tim manajemen, bagaimana mencari solusi yang sama-sama menguntungkan, baik untuk kepentingan sekolah maupun untuk guru-guru kami, Bu. Jangan sampai guru-guru kami juga tidak terpikirkan hanya karena ingin mengikuti yang katakanlah multimedia berpindah ke desain komunikasi visual. Namun alhamdulillah bisa kita komunikasikan dengan baik dan tahun ini sudah berjalan dengan bagus. Baik Bapak. Hal-hal apa saja ini yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan Bapak? Terkait dengan keefektifan, tentunya kita harus bisa mengukur ya, Bu. Yang pasti sebenarnya kata kuncinya itu terkadang menjadi tidak efektif itu karena tidak adanya komunikasi atau tidak Hmm. bisa memahami, Bu. Nah, ini kita mencoba segala sesuatunya kita dudukkan persoalannya pada permasalahannya sehingga komunikasi itu menjadi
salah satu sarana yang kita jadikan sebagai alat. Jadi proses penyampaian pesannya itu harus Hmm. harus berjalan secara komunikatif. Alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Baik, Bapak. Menurut Bapak, yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika itu apa, Bapak? Tidak adanya keterbukaan, Bu. Oke. Jadi Hmm. tidak adanya keterbukaan itu menimbulkan sebuah prasangka yang berbeda dari porsinya, sehingga kalau kedua belah pihak itu bisa saling terbuka, maka dengan keterbukaan ini akan mendapatkan sesuatu sebagaimana mestinya, itu ya kata kuncinya seperti itu, sehingga keterbukaan itu menjadi kita bangun menjadi salah satu budaya positif lah yang kita kembangkan. Alhamdulillah juga bisa teratasi, dan kemarin ketika sertifikasi juga semuanya alhamdulillah bisa aman. Bagaimana kita komunikasikan, kemudian eh, dengan kurikulum dan sebagainya lah di manajemen alhamdulillah bisa aman. Baik, baik. Berarti teratasi ya, Pak, masalah linearitas Insya tadi Allah ya, Pak ya. teratasi dengan Iya, komunikasi dan keterbukaan, iya. kemudian dengan membagi jam sesuai kompetensi maupun Hmm. sesuai linearitasnya, itu alhamdulillah Hmm. teratasi. Teratasi, alhamdulillah. Baik. Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah aturan atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika, Bapak? Kalau jadwal tidak ada, Bu, tapi prosedur memang ada ya. Jadi prosedur kita tetapkan, kita atur seperti SOP lah. Hmm. Kalau kita yang kenal ilmu manajemen ada SOP-nya untuk meningkatkan satu kompetensi atau mengatasi persoalan. Namun jauh dari itu memang kita fungsikan fungsi manajemennya. Baik, baik. Berarti adakah seseorang atau faktor-faktor apa, Pak, yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan, Bapak? Unsur lini kedua atau wakil kepala sekolah ini menjadi salah satu komponen yang bisa mewarnai sebagai satu kesatuan sistem dengan kepala sekolah di dalam mengatasi persoalan-persoalan yang ada di sekolah, agar pengatasinya itu sampai ke akarnya, sampai bisa seefektif mungkin lah gitu. Mbak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan ini tadi ya, kira-kira pembelajaran apa, Pak, yang Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil semua keputusan di sekolah? Ya. Ya, pembelajarannya adalah segala permasalahan itu pasti ada jalan keluarnya, Bu. Ketika kita justru dengan masalah yang muncul itu akan semakin kaya kita dalam mendapatkan ilmu tentang pengelolaan sekolah. Kita jangan sampai seorang pimpinan itu tidak bisa merasakan apa yang dirasakan mereka yang bermasalah. Jadi berempati lah. Ya, Betul. jadi berempati terhadap persoalan yang dihadapi jika kita menjadi seorang itu. Jadi Hmm. dengan berempati itu kita akan bisa merasakan, otomatis hal-hal yang kita putuskan itu akan juga bisa keputusan yang terbaik dari hal-hal yang baik. Begitu, Bu. Ya, betul, betul. Satu pertanyaan lagi, Bapak. Mengenai opsi trilema ya, Pak ya. Iya, kira-kira dari kasus yang tadi mengenai perpindahan dari multimedia ke DKV itu, Bapak. Kira-kira ada nggak solusi lain yang kira-kira out of the box gitu, Pak? Dengan kita sebagai SMK PK yang PK juga multimedia atau di kafe, maka kita menggandeng beberapa industri yang betul-betul mereka sudah mapan menjadi guru tamu, dan guru kita magangkan di sekolah itu juga secara kompetensi, kualifikasi akademik mereka kita tingkatkan. Ada beberapa yang kemudian studi lanjut, Bu, mengambil kompetensi di lembaga-lembaga pelatihan dan sebagainya. Tapi jauh dari itu memang kita juga tantang teman-teman itu, kita sediakan peralatan-peralatan yang sesuai dengan industri. Ada buka teaching factory di depan itu dengan akses juga keluar, sehingga guru-guru juga bersemangat. Artinya kompetensi mereka itu kita berikan lahan untuk mereka berimprovisasi, ya secara otomatis mereka akan tertantang kalau
tidak bisa mengoperasikan alat yang sudah kita belikan. Itu salah satu terobosan kami. Oke. Betul. Baik, Oke. terima kasih sekali Bapak. Ternyata perbincangan kita sangat menarik pada hari Terima ini. kasih. Oke. Iya, saya Terima kasih sekali Bu mengucapkan Vicky. iya, Yes. terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vicky Rustianingsi, CGP Angkatan 6 dari SMK Negeri 2 Magelang. Pada hari ini berkesempatan untuk mewawancarai Bapak Kepala SMK Negeri 2 Magelang, yaitu Bapak Kurniawan Basuki, SPD MT. Ya, terima kasih Bapak atas kesediaannya untuk diwawancari hari ini. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik, sehat Bu Vicky. Alhamdulillah sehat Bapak. Oke. Kita pada hari ini akan berbincang-bincang tentang pengambilan keputusan ini Pak. Iya. Iya, yang mengandung dilema etika atau bujukan moral Bapak. Iya. Baik Bapak, pertanyaan pertama yaitu bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bapak? Oke, untuk yang kasus yang kebenaran apa namanya dilema etika merupakan kasus yang apa namanya kebenaran Lawan kebenaran. lawan kebenaran. Oke. Kemudian kalau bujukan moral itu lebih kepada kebenaran dengan norma hukum ya. Oke. Ya, betul, Bapak. Ternyata Bapak sudah bisa mengidentifikasi antara dilema etika sama bujukan moral Bapak. Iya, baik Bapak. Selama Bapak menjadi Kepala SMK Negeri 2 Magelang, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bapak? Iya, berarti ini lebih kepada ke dilema etika ya Bu ya. Betul. Langsung kepada permasalahan yang pernah ini Iya, yang pernah yang Bapak pernah hadapi. saya Iya. hadapi, yaitu di satu sisi ada staf kita yang dia itu ijazahnya hanya SD, dan kemudian yang sementara keluar aturan yang baru yang dari gubernur, aturan minimal harus SMA atau SMK seperti itu. Betul, Ya, betul. sementara yang ijazahnya SD itu dia sudah lama bekerja di sini, sehingga kalau kita kalahkan salah satu ini sangat merugikan. Merugikan. Jadi di sini terjadi dilema etika ya Pak. Iya, betul. Di satu sisi bahwa benar ada peraturan pergub yang seperti itu, Iya. di sisi lain karyawan Bapak ini itu sudah mengabdi lama Cukup di lama. sekolah ini ya Pak. Iya. Baik Bapak. Nah, untuk langkah-langkah atau prosedur apa yang Bapak lakukan untuk mengambil keputusan ini Bapak? Iya, yang pertama sekali lagi setiap masalah itu pasti kan ada penyebab-penyebabnya. Kita lakukan pendekatan kepada objek-objek penyebabnya. Kalau dalam hal ini saya melihat kepada yang pertama ijazah karyawan kita, yang kedua pergubnya, kemudian yang ijazah karyawan kita itu karena kita sudah lama di sini, itu merupakan pertimbangan kita juga untuk apa namanya agar di dalam pengambilan keputusan ini tidak salah. Berarti yang Bapak lakukan itu sudah melakukan pendekatan kepada personalnya ya Pak? Iya, betul. Sementara kalau untuk aturan kepegawaiannya sendiri itu kalau untuk kebersihan itu masuk ke dalam outsourcing atau bagaimana ya? Enggak, sebentar. Kalau aturan kebersihan itu memang tidak ada aturan untuk mengangkat petugas kebersihan di sekolahan seperti itu, sehingga ini harus kita terapkan. Di sisi lain kita sudah punya petugas kebersihan yang tidak mungkin untuk diberhentikan, makanya kita harus kita siasati seperti itu. Betul. Iya, menyiasatinya dengan bagaimana ya Pak? Caranya kita melakukan pendekatan pada sebuah penyedia, dalam ini pihak ketiga outsourcing, kita lobby. Kira-kira saya bisa ngambil perusahaan jenengan untuk bekerja di sekolah saya, tapi dengan catatan saya harus titip ini untuk mengamankan, karena dia sudah berkeluarga dan sebagainya, kan harus tetap mendapatkan penghasilan. Betul. Jadi semua pihak tidak dirugikan gitu ya Bapak? Tidak ada yang dirugikan.
pendidikan. Betul. Bapak, adakah yang menurut Pak Wawan merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus ini, Bapak? Oh iya, tantangan yang terberat yaitu karena karyawan kita yang hanya berijazah SD itu terbentur dengan pergub yang baru. Nah, dia sudah berkeluarga, sudah harus ada yang dinafkahi. Tapi kalau pergub ini tidak dilaksanakan, saya juga dimarahin atasan. Luar biasa. Baik Bapak, apakah menurut Bapak sudah efektif langkah yang dilakukan ini, Bapak? Insya Allah paling efektif itu, karena tidak ada biaya yang diberhentikan, yang dirugikan. Artinya yang pergub tetap jalan, kemudian yang karyawan kita yang sudah lama juga tetap masih bisa bekerja ya Bapak. Baik Bapak. Apakah Bapak memiliki sebuah aturan atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika Bapak? Misalnya Bapak mungkin menyelesaikannya itu langsung ketika ada permasalahan langsung diselesaikan atau nanti membutuhkan waktu tertentu? Iya, saya selalu insya Allah berusaha secepat mungkin menyelesaikan, karena yang namanya masalah itu kalau nggak segera diselesaikan kasihan orang-orang yang terdampak dari aturan itu. Saya butuh waktu banyak paling untuk bertemu diskusi dengan tim kita, supaya mereka juga bisa memberikan saran atau masukan, seperti itu. Iya. Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Ya, saya punya tim manajemen. Paling tidak saya melibatkan BKS 1, 2, 3, 4 ya, untuk saya ambil pendapatnya, termasuk juga kasih BI. Seperti itu juga ada tim manajemen yang lain. Betul. Baik Bapak, dari apa yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan selama ini, Bapak? Ya, dalam mengambil keputusan itu kita selalu berusaha memberikan pelayanan yang terbaik. Ya. Filosofi dalam diri kita ditanamkan itu dulu. Ketika kita berupaya untuk bisa memberikan penilaian yang terbaik, maka kita akan berusaha untuk memberikan keputusan yang tidak akan merugikan pihak-pihak lain. Iya, luar biasa sekali Pak Wawan. Baik Bapak, terima kasih sekali, wawancara kita menarik sekali nih. Banyak hal yang bisa saya petik dari kasus yang telah Bapak hadapi dan Bapak selesaikan ya. Terima kasih Pak Wawan, semoga SMK Negeri 2 Magelang di bawah pimpinan Bapak semakin unggul dan juara. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.